Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 31 dari kelas Kehutanan A akan menjelaskan dan menguraikan tentang alat ukur cuaca. Untuk Marsha dipersilakan menguraikan yang pertama. Yang pertama itu ada Campbell Stock. Campbell Stock adalah alat pengukur durasi penyinaran matahari dengan metode pembakaran. Campbell Stock terdiri dari sebuah bola kaca dan sebuah pias. Bola kaca memfokuskan cahaya matahari ke pias sehingga akan membakar pias. Prinsip kerja dari Campbell Stock ini adalah sinar matahari yang tepat jatuh pada sekeliling permukaan bola kaca. Penjal akan difokuskan ke atas permukaan kertas pias yang telah dimasukkan dalam celah mangkuk dan meninggalkan jejak bakar sesuai posisi matahari saat itu. Jumlah kumulatif dari jejak titik bakar ini yang disebut sebagai lama penyinaran matahari bersinar dalam satu hari dalam satuan jam atau menit. Ini adalah foto Campbell Stock. Ini adalah foto Campbell Stock. Terus yang kedua itu ada termometer bola kering dan bola basah. Termometer bola kering biasanya digunakan untuk mengukur suhu udara pada lingkungan sangkar. Termometer ini terdiri dari tabung gelas yang di dalamnya terdapat pipa kapiler yang berisikan air raksa. Ketika suhu naik, maka air raksa akan memuai dan menunjukkan skala suhu pada lingkungan. Termometer bola basah biasanya digunakan untuk mengukur titik jenuh dalam udara. Termometer ini sama seperti termometer bola kering. Yang membedakannya adalah termometer ini bolanya dilapisi dengan kain yang dijaga agar selalu basah. Termometer bola basah mengukur suhu yang dibutuhkan untuk menguapkan air di kain tersebut. Ketika kelembapan udara kecil, maka air akan mengambil panas dari termometer tersebut sehingga suhu termometer bola basah akan menurun. Itulah mengapa saat siang hari selisih antara bola kering dan bola basah cukup jauh dibandingkan di malam hari. Selisih dari suhu termometer bola kering dan bola basah digunakan untuk menentukan kelembapan udara atau relatif humidity. Ini contoh termometer bola kering dan bola basah. Kedua, termometer maksimum. Termometer mengetahui suhu maksimum pada lingkungan sangkar selama satu hari. Termometer ini menggunakan air raksa sama halnya seperti termometer bola kering atau bola basah. Yang membedakan adalah pada termometer ini terdapat celah yang disebut constriction. Celah inilah yang membuat air raksa tidak akan menyusut ketika suhu udara turun karena air raksa tersumbat oleh celah ini. Jadi, suhu yang terukur pada termometer ini akan tetap pada skala suhu tinggi. Ketika akan digunakan ulang, termometer ini dapat dikalibrasi kembali dengan cara mengibaskan termometer ke arah constriction atau ke arah bawah sehingga air raksa dapat kembali pada suhu yang sebenarnya. Selanjutnya, termometer minimum. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu terendah dalam satu hari pada lingkungan. Berbeda dengan termometer maksimum, termometer ini menggunakan alkohol. Alkohol digunakan karena karakteristiknya cocok untuk mengukur suhu rendah karena titik beku alkohol yang lebih rendah dari air raksa. Di dalam pipa kapiler yang terdapat jarum indeks yang akan menunjukkan skala suhu minimum. Ketika suhu menurun, maka indeks ini akan mendekati skala minimum karena terdorong oleh permukaan alkohol. Termometer ini diletakkan sedikit miring ke bawah agar indeks selalu menunjukkan suhu terendah. Termometer maksimum berfungsi untuk mengukur suhu maksimum yang terjadi dalam satu hari dan diamati setiap jam 19.00 waktu Indonesia Barat atau jam 12. Hasil baca suhu maksimum harus lebih tinggi atau serendah-rendahnya sama dengan suhu udara pada hasil pembacaan dari termometer bola kering yang tertinggi di hari yang bersangkutan. Selanjutnya adalah sangkar cuaca atau sangkar meteorologi. Sangkar meteorologi merupakan sebuah bangunan berbentuk sangkar yang terbuat dari kayu. Bangunan ini berfungsi sebagai pelindung dan menyimpan instrumen meteorologi terhadap tujuan dan radiasi panas langsung dari luar, yang mana tetap membiarkan udara untuk bersirkulasi bebas di dalamnya. Tujuan dari sangkar adalah untuk menyediakan lingkungan standar untuk mengukur suhu kelembapan, titik embun, dan tekanan atmosfer. Lokasi sekitar sangkar meteorologi berupa lahan lapang bebas dari bangunan ataupun pohon yang dapat menghalangi sinar matahari. Dinding sangkar dibuat berventilasi atau berkisi-kisi agar sirkulasi udara lancar untuk mengalirkan udara masuk dan keluar. Ketinggian bangunan kurang lebih 2 meter.
Panci evaporasi. Panci penguapan adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah penguapan yang terjadi selama selang waktu tertentu. Dalam panci penguapan terdapat beberapa bagian yang memiliki fungsi masing-masing. Hok gauge. Alat ini berbentuk seperti kail. Alat ini berguna untuk menghitung tinggi air pada panci penguapan. Untuk mengukur tingginya, letakkan hok gauge pada tempat. Setelah itu, atur supaya ujung kail berada tepat pada permukaan air. Setelah itu, baca skala yang tertera pada hok gauge. Steel well. Alat ini merupakan tempat atau wadah untuk meletakkan hok gauge dan untuk menjaga permukaan air tetap tenang. Cup anemometer. Alat ini digunakan untuk mengukur kecepatan rata-rata harian. Alat ini diletakkan dengan ketinggian 0,5 m. Termometer apung. Alat ini terdiri dari termometer maksimum dan minimum. Digunakan untuk mengukur suhu maksimum dan minimum permukaan air dalam panci. Merupakan suatu alat penangkal hujan berjenis recording atau dapat mencatat sendiri. Alat ini dipakai di stasiun-stasiun pengamatan udara permukaan. Pengamatan dengan menggunakan alat ini dilakukan setiap hari pada jam-jam tertentu, meskipun cuaca dalam keadaan baik, hari sedang cerah. Cara kerja alat: jika hujan turun, air hujan masuk melalui corong, kemudian terkumpul dalam tabung tempat pelampung. Air hujan ini menyebabkan pelampung serta tangkainya terangkat atau naik ke atas. Pada tangkai pelampung terdapat tongkat pena yang geraknya selalu mengikuti tangkai pelampung. Gerakan pena dicatat pada bias yang akan digulung pada silinder. Jam yang dapat berputar dengan bantuan tenaga Jika air dalam tabung hampir penuh, dapat dilihat pada lengkungan selang gelas. Pena akan mencapai tempat teratas pada bias. Setelah air mencapai atau melewati puncak lengkungan selang gelas, maka berdasarkan sistem sifon otomatis, sistem selang air dalam tabung akan keluar sampai ketinggian ujung selang dalam tabung. Bersamaan dengan keluarnya air, tangki pelampung dan pena turun dan pencatatannya pada bias merupakan garis lurus vertikal. Jika hujan masih terus-menerus turun, maka pelampung akan naik kembali seperti di atas. Dengan demikian, jumlah curah hujan dapat dihitung atau ditukar dengan menghitung garis-garis vertikal. Contohnya seperti alat ini. Selanjutnya, penangkal hujan manual tipe observatorium. Berbeda dengan tipe Hellman, penangkal hujan tipe observatorium tidak menggunakan pias untuk mengukur curah hujan. Penangkal hujan tipe ini menggunakan gelas ukur untuk menentukan jumlah curah hujan. Cara menentukan jumlah curah hujan adalah dengan menjumlahkan hasil pembacaan gelas ukur selama hujan terjadi. Penangkal hujan OBS digunakan untuk mengukur jumlah curah hujan yang jatuh dan masuk ke dalam corong penangkal curah hujan tersebut dalam periode waktu 24 jam. Jumlah curah hujan terukur dinyatakan dalam 1 mm. Dan terlihat seperti gambar ini. Digunakan untuk mengukur intensitas radiasi matahari dan lamanya penyinaran matahari dengan satuan W per meter kuadrat. Alat ini dilengkapi dengan jam mekanik, kertas grafik, serta nifo sebagai indikator bahwa alat tersebut telah terpasang dengan tegak dan benar. Casing terbuat dari bahan aluminium cor warna putih. Tutupan atas terbuat dari panoramic kristal kolon yang dapat dilepas. Semua part dibuat dengan bahan anti karat. Fungsi actinograph yaitu sebagai alat pengukur intensitas radiasi matahari total yang mencatat sendiri beberapa intensitas radiasi matahari yang dipancarkan. Alat ini digunakan oleh pengamat cuaca untuk mengatur intensitas radiasi matahari total. Terlihat seperti gambar ini. Selanjutnya adalah barometer. Barometer merupakan alat ukur yang diciptakan untuk mengukur tekanan udara maupun berat atmosfer. Alat ini namun mulai digunakan di bidang perakiraan cuaca pada akhir abad 19. Alat ukur yang ditemukan oleh Evangelista Torricelli ini telah mengalami perubahan dalam perkembangannya sehingga terbagi menjadi dua jenis barometer, yaitu barometer raksa dan barometer logam. Barometer umum digunakan dalam peramalan cuaca, di mana tekanan udara yang tinggi menandakan cuaca yang bersahabat, sedangkan tekanan udara rendah menandakan kemungkinan badai. Seperti ini barometer yang biasa digunakan. Cup counter anemometer. Anemometer jenis cup counter adalah alat yang digunakan untuk mengukur laju angin dengan 3 buah cup dan sebagai sensor yang dihubungkan oleh lengan ke counter. Prinsip kerja alat ini yaitu apabila angin bertiup, maka rotor berputar pada arah tetap, disebabkan karena seluruh cup menghadap ke satu arah melingkar. Berfungsi untuk mengukur kecepatan angin selama periode waktu tertentu. Cara kerja cup counter anemometer yaitu mangkok baling-baling akan berputar terdorong oleh hembusan angin. Putaran tersebut diteruskan ke counter berupa pertambahan nilai pada angka-angka counter. 1. Berikut adalah foto anemometer. Yang terakhir adalah thermohygrograph. Thermohygrograph adalah alat yang terdiri dari gabungan antara alat pengukur suhu, termometer, dan pengukur kelembapan atau hygrometer. Prinsip kerja alat ini adalah perbedaan muai logam putih dan logam hitam. Alat ini dipasang di dalam sangkar agar tidak terkena sinar matahari atau hujan dan angin secara langsung. Alat ini mempunyai sensor rambut yang dapat mengembang dan mengetahui temperatur dengan mencatat secara otomatis.
Jika temperatur naik, sensor rambut akan menggerakkan tangkai pena ke atas dan sebaliknya. Sensor rambut pada alat ini juga sebagai indikasi kelembapan nisbi udara. Bila udara lembab, rambut mengembang. Menggerakkan engsel diteruskan ke tangkai pena sehingga tangkai pena naik. Begitu juga sebaliknya. Alat jenis termohygrograph berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan udara dalam satu waktu secara mekanis. Cara kerja termograf yaitu kenaikan suhu udara menyebabkan keping bui logam memuai dan menggerakkan sistem tuas sehingga pena pencatat suhu udara bergerak dan menggores pada kertas grafik. Hygrograph yaitu kenaikan kelembapan udara menyebabkan rambut menyerap uap air sehingga rambut mengembang dan menggerakkan sistem tuas sehingga pena kelembapan udara dan menggoreskan pada kertas grafik. Termohygrograph. Sekian presentasi kelompok dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.